istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain, apalagi itu perselingkuhan. Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara. Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan. Tapi saudara mengetahui hasilnya. Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum. Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Verdi Sambo hari ini menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Selain Verdi Sambo, dalam sidang hari ini juga menghadirkan 3 terdakwa perintangan penyidikan, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman. Persidangan hari ini akan menggali peran dan perintah dari Verdi Sambo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan dalam kasus perintangan penyidikan. Saudara kenal dengan terdakwa. Terdakwa Verdi Sambo memanggil Cuk Putranto untuk menanyakan CCTV di rumah dinas Duren 3. Sambo memerintahkan untuk mengambil kembali rekaman CCTV di Polres Jakarta Selatan. Order tersebut ya diambil kembali. Waktu hari Senin, karena sudah mulai akan ada expose, saya panggil Cuk waktu itu. CCTV-nya di mana? Ada sama saya dan tolong kau copy terus lihat isinya. Hari Senin itu. Hari Senin tanggal 10. Ya, kemudian dia bilang, nggak apa-apa komandan. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Nah, itulah yang dilihat tersebut adalah kopian dari decoder CCTV tersebut. Keterangan dari Arif demikian. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat langsung juga. Tidak lihat sampai Tidak dalam lihat. pemeriksaan. Tidak lihat. Kita lihat yang mulia. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus, ya. Tapi sayang, saudara tidak bisa menahan emosi saudara. Saya mohon maaf Ya. yang mulia. Yang saudara katakan telah merusak harkat dan martabat keluarga. Saya mohon maaf yang mulia. Ya. Itu ya fakta yang terjadi seperti ini. Demikian yang mulia. Kemudian setelah ada perintah, adakah saudara melakukan perintah kepada Cuk untuk kembali mengambil DVR yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan itu? Saya hanya perintah untuk menanyakan CCTV di mana, kemudian Kepada siapa, Cuk atau Arif Rahman? ke Cuk yang mulia hari Pada Senin. Cuk. Terus Cuk mengatakan apa? Ada sama dia yang mulia. Ada sama dia. Yang ada sama dia itu apa? Waktu itu saya hanya nanya CCTV, kemungkinan mungkin ya decoder atau Decodernya itu tanggal 10 ya? tanggal 10 ya. Hari Senin. Hari Senin tanggal 10. Tanggal 11 ya. Kemudian dilakukan olah TKP di tempat saudara itu berkali-kali oleh tim sus. Demikian yang mulia. Tahukah saudara kemudian terkait dengan CCTV komplek tersebut ya, akhirnya dibuatkan laporan oleh Dirti Cyber ya, terkait pengrusakan barang bukti dan atau penghilangan. Itu setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu. Itu setelah saya ditetapkan tersangka di tahanan Makobrimob yang mulia. Itu setelah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob.
Demikian yang mulia. Kenapa saudara memerintahkan pada waktu itu kepada Arif Rahman untuk dihapus dan rusak itu CCTV? Dan Ya. saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya. Ya, saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu, siapa aja yang sudah lihat? Arif Rahman, Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Saya sampaikan, ya sudah, kalau bocor rekaman itu kamu yang tanggung jawab. Segera hapus dan gunakan laptop dan flash disk yang tempat menyimpan rekaman ini. Tapi apakah itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan itu? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Baik, saksi ya. Iya yang mulia. Kalau jabatan Kadipropam itu, dia sebagai pembina nggak di bagian Propam itu? Maksudnya yang mulia? Sebagai pembina anggotanya nggak semuanya di kantor? Iya yang mulia. Termasuk yang di daerah-daerah ya. Demikian yang mulia. Saudara ngerti nggak akibatnya ya? Kalau ya, menyuruh Arif memusnahkan, menghapus file, ya, kemudian berakibat ya, kalau seandainya ya, peristiwa itu terbongkar, itu berakibat berefek kepada anak buah saudara. Dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah menyampaikan semua yang mulia bahwa saya salah dan saya siap bertanggung jawab. Tapi anggota-anggota yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menjalankan tugas, tolong dilihat tingkat kesalahannya. Itu saya sangat mengerti dan saya sangat menyesal itu yang. Debat panas antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto terjadi dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua hari ini. Bahkan jaksa penuntut umum mengacungkan jempol ke bawah. Dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Ini keberatan yang mulia. Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya Pak pemeriksaan kode etik? Bukan laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini Pak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan, tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum. Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua, Hendra Kurniawan, menuding sidang etik yang dijalaninya tidak profesional. Hendra mengaku tidak mengerti atas putusan kode etik tersebut dan kini tengah menunggu hasil banding. Saudara pernah di apa istilahnya itu ya? Di sidang kode etik Polri? Di sidang kode etik Polri. Putusannya apa? Tuntutannya pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Putusannya itu ya, saksi ya? Betul. Baik. Kalau sebelumnya... Tapi upaya banding ya Pak? Masih banding ya? Banding ya. Kalau sebelumnya saudara menjadi Karopaminal, menjadi Pati Dianma, itu promosi atau demosi? Setahu saya kalau tidak ada jabatan itu demosi Pak. Demosi, baik. Ya. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Pati Dianma karena permasalahan kode etik. Permasalahan kode etik. Memang ada masalah di kode etik saudara?
Di kode etik kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro, di mana dinilai kurang profesional. Kurang profesional dalam Kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa ininya? Inti pokoknya dalam Mungkin pelaksanaan tugas saudara. sedikit saya bisa jelaskan. Masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan, hanya 3 yang fisik, 1 daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak-menembak. Tembak-menembak di Duren 3, 46. Duren 346 itu kediaman siapa itu? Rumah siapa? Pak FS. Memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Nah, iya artinya kan saudara nggak konsisten dengan statement saudara. Jelang Natal dan Tahun Baru, 200.000 ton beras impor masuk ke Indonesia. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.